KPU terus mendata jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024. Dan berdasarkan aturan yang ditetapkan, anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan, yaitu sebesar Rp46 juta di luar honor sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dan kalau kita bicara tentang badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS, ya, itu kita harus bedakan. Yang pertama, pra pemungutan, sebelum pemungutan. Terus yang kedua, hari H, hari pemungutan suara. Yang ketiga, pasca pemungutan suara. Nah, nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. Memungkinkan untuk perubahan undang-undang. Kami sudah merancang 2 panel penghitungan suara di TPS. Ada panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPD, ada panel B untuk pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan ini bergerak melaksanakan penghitungannya secara simultan. Petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan santunan akan disiapkan. Ya, masih dari tanah Papua, sebanyak hampir 1.300 TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Dan persoalan distribusi ini pemirsa, ini membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah Pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, ini juga menjadi PR, saya rasa sih juga bagaimana hajatan 5 tahun sekali ini harus disosialisasikan. Bagaimana mencoblos yang benar, jangan sampai jadi tidak sah suara-suaranya. Karena memang kemarin aja pada saat tanggal 14 Februari itu, pemirsa dan juga Bayu, ada banyak juga yang masih nanya, ini yang dicoblos nomornya atau mukanya atau siapanya gitu kan. Jadi memang sosialisasi itu perlu, dan itu juga kayak tugas kita nih di media ya, untuk menyuarakan itu lewat konten-konten kita. Ingatkan kita ya. Nah, pemirsa, ini seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara tertangkap basah melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Ya, setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, ini ada dugaan perkebunan pencoblosan surat-suara sisa. Ini itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi.
Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Menemukan dugaan kecurangan, warga dan caleg di Medan, Sumatera Utara mengamuk di TPS Kelurahan Sei Agul. Dan warga menduga petugas KPPS hendak melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara partai. Luapan emosi warga tak terbendung mengamuk di TPS 17 Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, Kamis dini hari. Warga bersama caleg marah terhadap petugas KPPS yang bertugas. Formulir C1 plano milik salah satu partai untuk caleg DPRD Medan dan caleg DPRD Sumatera Utara tidak tercantum. Ironisnya, meski tidak ada formulir C1 plano, petugas KPPS sudah menandatangani hasil penghitungan suara. Petugas KPPS juga menulis hasil dengan pensil bukan pulpen untuk partai dan caleg tertentu. Melihat dugaan kecurangan untuk mengalihkan suara partai dan menggelembungkan suara caleg tertentu, membuat warga dan caleg mengamuk melempar hasil penghitungan suara yang terkumpul di meja. Warga semakin kesal karena petugas Bawaslu Medan yang ada di lokasi hanya diam melihat dugaan kecurangan yang terjadi. Terlebih petugas KPPS di TPS mengaku formulir C1 plano untuk partai tersebut sejak siang hingga dini hari belum diberikan KPU Kota Medan. Makanya kalaupun salah, kau Bawaslu Puluhan personel polisi yang turun ke lokasi akhirnya berhasil menenangkan massa hingga dilakukan penghitungan ulang. Dari penghitungan ulang ditemukan selisih data yang membuat suara salah satu partai berkurang dan bertambahnya suara ke partai lain membuat warga kembali emosi. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, video seorang warga yang menunjukkan surat suara Pilpres sudah tercoblos viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang ibu bernama Mukhliso berteriak menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar salah satu paslon di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi. Dalam rekaman berdurasi 30 detik, Ketua KPPS TPS 01 sempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS tersebut sempat ramai didatangi warga. Suami Mukhliso, Muhammad Amin, yang ikut mencoblos bersama istrinya kaget sang istri histeris berteriak sambil menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos. Sesuai mekanisme, surat suara yang rusak bisa langsung diganti dengan meminta ke KPPS. Bukan masalah satu duanya, ya kan? Tapi ada indikasi kecurangan pencoblosan di awal. Saya nggak tahu siapa yang itu, saya nggak tahu. Dan saya nggak menuduh, ya. Tapi ada fakta sih. Tentu kami nanti akan menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, kemudian dari kita tadi meminta beberapa keterangan kepada petugas KPPS. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Ya, sebelumnya 17 TPS ini terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami
usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Lebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Sementara itu di Jakarta Utara surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Jakarta kemarin. Ya, Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para ketua umum partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba. Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan perlu berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai partai koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan,
masif, itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk, isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Ya, terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya, banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ya, pemirsa, KPU menemukan banyak kesalahan input pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap seperti yang banyak diunggah di media sosial. Sementara Bawaslu mengidentifikasi ada belasan permasalahan selama proses pemungutan hingga penghitungan suara. Ya, KPU menjelaskan banyaknya temuan dugaan salah input data, menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap bekerja sesuai tujuan, yakni agar ada transparansi proses pemungutan suara. Sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu juga telah tersebar di media sosial. Di antaranya warga tidak bisa mencoblos, surat suara tertukar, surat suara sudah dicoblos, hingga perusakan surat suara. Sementara terkait surat suara yang telah tercoblos, Bawaslu menjelaskan kejadian tersebut telah masuk dalam laporan hasil pengawasan para pengawas TPS di lapangan. Bawaslu pun segera menindaklanjuti permasalahan yang muncul selama pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan? Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi. Kemudian 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap dan
ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau diterawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Ya, kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur, pemirsa. Ya, selamat pagi Bribtu Cici, bagaimana saat ini pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Ya, terima kasih Anggi juga Bayu, dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda, kita akan memantau bersama bagaimana peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada pagi hari ini di sekitaran kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur, yang mana pemirsa bisa saksikan sendiri untuk kendaraan-kendaraan tepat di belakang saya dari arah Maijen Sutoyo yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kramat Jati, maupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim, dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Dewi Sartika maupun ke arah Cawang Kompor. Pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat adanya perpadatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Hal yang sama pun juga terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Kramat Jati yang nantinya akan lurus menuju ke arah Maijen Sutoyo, maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Dewi Sartika. Hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi dikarenakan memang adanya penambahan jumlah volume arus kendaraan karena memang memasuki jam berangkat perkantoran. Dan terlihat memang pada pagi hari ini selain didominasi oleh kendaraan roda 2, tetapi juga untuk kawasan PGC sendiri didominasi oleh kendaraan roda 4, baik kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Dan pemirsa, untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Dewi Sartika yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Maijen Sutoyo, maupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kramat Jati, sampai dengan saat ini pun juga mengalami penambahan jumlah volume arus kendaraan, namun masih terlihat mengalir dengan lancar kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini. Kami menghimbau bagi para pengendara sepeda roda 2 untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dengan berhenti di belakang garis stop, serta memberikan kesempatan bagi para pengguna jalan atau pejalan kaki yang nantinya hendak menyeberang di zebra cross. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pejalan kaki yang sudah menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang demi membantu penyeberangan Anda, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan ini. Dan terlihat juga banyaknya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mengutamakan kepentingan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS yang kami terima selama 1 kali 24 jam, sudah terjadi sebanyak 172 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 115 luka ringan. Dari 172 kasus laka lantas yang kami terima, 56% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengemudi agar tetap berkonsentrasi saat berkendara demi menjaga kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas baik di Ibu Kota Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Anggi juga Bayu yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Bribtu Cici Yarangga melaporkan dari Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.